Ya, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sapitri dari BP 11E. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang dimana tentang slide. Nggak usah. Tentang pengaruh disiplin belajar, fasilitas belajar, minat belajar, perhatian orang tua, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas 8 di MTS Kakap. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pada tabel 1, rata-rata nilai ujian semester ganjil mata pelajaran IPS 1 kelas 8 IPS Kakap tahun ajaran 2021 ini di kelas 1 sampai 8E6 berjumlah siswa 544 dan nilai ketuntusan 391 dan tidak tuntas jumlahnya 153 pada tabel 1. Data pendukung disiplin belajar. Di kelas 81 sampai 86 jumlah siswa 248, yang alfa 67, izin 34, cabut 12, telat 15. Pada tabel data pendukung disiplin belajar. Slide. Data pendukung fasilitas belajar di sini dilihat tentang pernyataan yang seperti fasilitas belajar, meja belajar, dan kursi. Yang baik 100, kurang baik 100, rusak 50, jumlah kebutuhan 250. Alat peraga seperti globe, peta, dan alat olahraga. Yang baik 2, kurang baik 2, rusak tidak ada, jumlah kebutuhan 12. Ruang kelas. Ruang kelas 6 yang baik, rusak 6, kurang yang rusak kosong, jumlah kebutuhan 12. Ruang UKS kosong, kurang baik 1. Rusak kosong, jumlah kebutuhan 1. 2, ruang baik 4, rusak 4, jumlah kebutuhan 80. Infokus kosong, kurang baik 1, rusak kosong, jumlah kebutuhan 3. Slide. Data pendukung minat belajar. Daftar ekskul yang di sini ada kegiatan seperti pramuka, PMR, drum band, pencaksilat, nasyid, tafsis, kasidah. Yang di sini total jumlah siswanya kelas 8 248. Siswa yang mengikuti 52. Slide.
Data pendukung perhatian orang tua 81 sampai 86. Jumlah siswanya 292, jumlah orang tua yang tidak hadir 56. Slide. Data pendukung motivasi belajar. Dari kelas 81 sampai kelas 86, jumlah siswanya 248, sudah merencanakan pencapaian cita-cita 106, belum merencanakan pencapaian cita-cita 142. Slide. Bab 1, identifikasi masalah. Ada beberapa macam. Yang pertama, hasil belajar IPS siswa kelas 8 MTSN sekakap masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa yang masih di bawah KKM. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar ketika memadai. Yang keempat, siswa dalam pembelajaran kelas terhadap siswa. Yang keenam, kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Slide. Batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan masalah berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, penulisan membatasi masalah yang berkaitan dengan slide. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada beberapa yang seperti minat belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTS model Padang yang
Dan kelima, bagaimana motivasi belajar IPS MTS kakap. Bagaimana harus belajar? Slide. Slide. Tujuan penulisan sah. Tujuan penulisan seperti yang pertama, pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTSN Kakap. Yang kedua, pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTS Kakap. Yang ketiga, pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTS Kakap. Pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTSN Kakap. Pengaruh yang kelima, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTSN Kakap. Yang keenam, pengaruh disiplin belajar, fasilitas belajar, minat belajar, perhatian orang tua, dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8 MTSN Kakap. Slide. Manfaat penelitian ini ada terbagi 5. Yang pertama, bagi orang tua, bagi sekolah, bagi peneliti, bagi siswa, dan aktivitas akademika. Slide. Kajian teori ada beberapa. Yang pertama, hasil belajar siswa, disiplin belajar, fasilitas belajar, minat belajar. Kelima, perhatian orang tua. Kerangka konseptual. Hasil belajar atau debut belajar fasilitas X2, minat belajar 3, perhatian orang tua X3, minat belajar X3.
Slide. Jenis penelitian, deskriptif dan asosiatif. Waktu tempat. Tempat dalam penelitian ini adalah MTSN Sikakap. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu pada bulan Oktober 2021. Bab 3, membahas tentang populasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua siswi kelas 8 MTSN Sikakap yang berjumlah 248 orang. Sampel, teknik pengambilan sampel yang diinginkan dalam penelitian ini adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel adalah 103, yaitu teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Slide. Jenis dan sumber data. Jenis data ada dua, yang data sekunder. Adalah slide. Teknik pertama observasi, kedua variabel penelitian siswa atau disebut Y, disiplin belajar atau disebut orang tua, 4 motivasi belajar. Slide. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen ada terbagi dua. Yang pertama, uji validabilitas. Teknik analisis data. Analisis deskriptif ada beberapa macam. Yang pertama, analisis presentasi, mean, standar deviasi, rata-rata skor masing-masing item, dan tingkat ketercapaian responden. Uji kelayakan model, atau disebut LR atau Ramsey. Uji asumsi klasik yang terbagi 4. Yang pertama, normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas. Yang keempat, autokreasi. Uji Rengel linear berganda, Raphsian determinasi. Uji hipnosis yang terbagi 2, uji T sama uji F. Slide. Sekian, terima kasih atas maaf atas kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.